Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang kapan waktu yang tepat merawat jantung pisang, buah pisang, dan juga kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan proses pemanenan agar buah pisang yang kita hasilkan tetap berkualitas tinggi, bebas dari bercak, serta dalam keadaan glowing, sahabat tani. Nah, sekaligus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh sahabat-sahabat kita. Adapun pertanyaan yang sering diajukan melalui kolom komentar atau juga via WA, yaitu yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk merawat jantung pisang dan berapa lama buah pisang itu panen dari semenjak keluar jantungnya. Kemudian kapan waktu yang tepat untuk memangkas jantung pisang, serta bagaimana cara memaksimalkan buah pisang agar buah pisang kita bisa merata dari atas sampai ke bawah. Kemudian juga yang terakhir, bagaimana caranya agar buah pisang kita glowing. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya secara detail. Untuk itu sahabatku semuanya bisa diikutin videonya sampai habis, jangan di skip, agar betul-betul paham alias tidak salah paham, serta sahabat tani pun juga bisa mendapatkan manfaat daripada konten ini. Untuk itu sahabat tani, ayo mari kita akan tunjukkan satu persatu. Nah, kapan waktu yang tepat kita merawat jantung pisang? Nah, ini sahabat tani, yang pertama yang perlu kita pahami dalam rangka perawatan daripada jantung pisang, kita harus mengetahui ciri-ciri bahwa pisang itu akan mulai berbuah atau mulai keluar jantung. Nah, dengan ditandai mulai keluarnya yang namanya daun bendera. Nah, ini sahabat tani, maaf saya tunjukkan pakai tongkat. Ini yang namanya daun bendera. Nah, daun bendera ini ciri-cirinya dia keluarnya pendek, ya jauh lebih pendek daripada daun yang lainnya dalam satu pohon ini. Nah, begitu dia sudah keluar pendek namun dia sudah mekar, berarti ini ditandai dengan akan keluarnya jantung. Nah, ini sahabat tani bisa lihat, ini ujung bagian jantungnya sudah mulai kelihatan. Artinya ini hari pertama, ini sudah nyampe kemari. Nah, dengan keluarnya daun bendera ini, itu pasti akan diiringi dengan keluarnya jantung. Nah, maka ini pada hari pertama, ini jantungnya sudah berada di sini sahabat tani, ujungnya. Ini. Nah, maka pada hari kedua, ini waktu yang tepat kita melakukan perawatan. Ya, hari kedua. Jangan sampai terlambat. Hari kedua, maksimum hari ketiga paginya sudah kita lakukan perawatan. Nah, kenapa sahabat tani? Kalau ini sudah lebih dari 3 hari kita lakukan perawatan, itu sudah telat sahabat tani. Karena bisa saja tanaman pisang kita akan larva, itu akan mulai masuk ke dalamnya. Kemudian kita akan tunjukkan dengan yang lainnya lagi. Nah, ini sahabat tani seperti ini. Nih. Nah, ini pada saat hari kedua kita sudah melakukan pemotongan. Nah, sahabat tani bisa lihat. Ini. Coba kita zoom dulu. Nah, ini sahabat tani bisa lihat. Ini yang sudah kita lakukan perawatan dan ini sudah keluar 2 hari ini. Nah, ini sahabat tani bisa lihat, ini daun benderanya. Ini ujung daun benderanya yang pendek, kelihatan kan? Beda selisihnya. Dan ini sudah 2 hari. 2 hari ini kita sudah lakukan perawatan. Inilah waktu yang tepat kita melakukan perawatan pada jantung pisang. Jadi perawatannya bisa dengan cara kita lakukan pemangkasan seperti ini. Nah, jadi kita dengan sistem surat jantung kita potong kira-kira 15 cm dari ujungnya. Kemudian setelah itu kita biarkan kurang lebih setengah jam agar getah daripada hasil pemotongan ini bisa mengering, sahabat tani. Setelah mengering kurang lebih setengah jam, baru kita lakukan penyepraian. Dan penyepraian yang kita lakukan, kita harus menggunakan insektisida khusus untuk mengatasi penyakit ulat, ya. Untuk penyakit ulat sahabat tani, karena ulat atau larva yang ditaruh oleh serangga jenis
ngengat atau kupu-kupuan. Nah seperti ini jenisnya sahabat tani. Nah inilah dia akan menaruh telurnya pada celah-celah pelepah ini. Begitu dia menaruh telurnya dan telurnya menetas menjadi larva. Maka setelah menjadi larva, nah seperti inilah jadinya dia akan menginfeksi pada tanaman pisang kita. Nah untuk itu sahabat tani perlu kita lakukan perawatan. Jadi hari kedua dan paling lama hari ketiga sudah kita lakukan sunat jantung. Atau sahabat tani pun juga bisa menggunakan jarum suntik atau spet. Kita bisa menyuntik pada bagian ujungnya kira-kira kurang lebih 15 cm. Kemudian kita suntik kira-kira dengan dosis 5 ml untuk satu jantung pisangnya sahabat tani. Dan tentunya kita harus campurkan dulu dengan air sesuai dengan dosis yang ada di kemasannya. Kita bisa juga menggunakan sistem injeksi untuk merawat jantungnya. Tapi yang kita tunjukkan ini kita lakukan dengan pola sunat jantung. Nah ini obat dan dosisnya sudah kita bahas pada video ini sahabat tani, nanti bisa dicek. Kemudian ini jangan sampai kita lakukan terlambat sahabat tani. Kalau terlambat kita lakukan perawatan, maka itu akan percuma. Nah seperti ini. Ini buah pisang yang sudah seperti ini, sudah keluar seperti ini namanya sudah terlambat. Ya. Ini percuma kita lakukan perawatan, tetap nanti akan terkena korengan kalau sudah seperti ini. Kemudian dampaknya sahabat tani, kalau kita terlambat melakukan perawatan, apa yang terjadi? Nah, itu kita akan melihat buktinya, hasilnya. Nah, ini seperti inilah hasilnya sahabat tani. Terlambat kita lakukan perawatan. Jadi buah pisangnya menjadi korengan. Ya, terdapat bores atau bercak-bercak hitam yang terinfeksi oleh ulat gerayak yang ini yang diberikan oleh telur larva atau ngangkat tadi. Nah, seperti ini jadinya kalau kita tidak merawatnya. Nah ini parah kan, karena ini kita tinggalkan kemarin, tidak sempat kita lakukan perawatan, ya beginilah jadinya. Telat sedikit sudah korengan, eman-eman buah pisangnya yang begitu bagus dan maksimal pertumbuhannya. Yang kita rawat, sudah kita rawat dan tepat waktunya. Nah seperti ini sahabat tani bisa dilihat. Nah ini ujung jantungnya kelihatan. Kemudian ini juga di sebelahnya. Ini sudah kelihatan. Dan itu sahabat tani bisa mulai lihat. Itu buahnya sudah bersih, mulus, sudah mulai keluar. Nah, sahabat tani bisa lihat itu. Sudah bersih, jernih. Nah, kapan kita lakukan pemangkasan? Nah, pada saat buah terakhir atau buah yang tidak produktif itu sudah keluar. Nah, bagaimana ciri buah yang tidak produktif? Nah, seperti ini sahabat tani. Jadi buahnya sudah kelihatan, buah terakhir itu buahnya tidak merata. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu ciri buah terakhir atau buah yang tidak produktif. Itulah saat yang tepat untuk kita lakukan pemangkasan jantung pisang. Nah, sedangkan pada saat mulai keluarnya jantung sampai keluarnya buah yang tidak produktif, itu butuh waktu kurang lebih 14 hari sahabat tani, atau kurang lebih 2 minggu. Nah itu setelah keluarnya buah yang tidak produktif tadi. Nah karena buah berikutnya tetap akan keluar namun akan berguguran, jadi percuma. Maka setelah itu baru kita lakukan perawatan. Nah seperti ini sudah mulai keluar. Nah buah yang terakhir. Nah setelah keluar buah yang terakhir seperti ini, langsung kita lakukan pemangkasan. Nah, sahabat tani, kalau tadi juga ada pertanyaannya, bagaimana caranya agar buah pisang kita berkualitas, agar buah dari atas sampai buah yang dari bawah itu rata, ataupun kalaupun sedikit kecil, tetapi seimbang antara bagian atas dengan bagian bawah. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka buah yang tidak produktif yang paling bawah ini harus kita lakukan pemangkasan, kita pangkas semuanya. Ya. Kita pangkas semuanya seperti ini. Kemudian di atas buah yang tidak produktif tadi juga kita lakukan pemangkasan. Ya. Ini. Nah, bisa kita kurangi 2 sampai 3 sisir di bawahnya agar antara buah dari bawah sampai ke atas ini nanti akan merata dan sama besarnya sahabat tani. Nah, ini juga perlu kita perhatikan karena kadangkala
yang namanya pembeli pisang itu biasanya buah yang paling bagian ini, bagian bawah ini akan disortir, tidak akan dijual karena buahnya kecil dan tidak bagus, tidak baik kualitasnya. Maka dari itu, daripada ini kita pelihara sementara manfaatnya juga nanti akan kurang bagus, lebih baik kita lakukan pemangkasan sekalian agar buah ini kesininya betul-betul berkualitas dan buahnya besar serta merata. Harganya pun juga akan lebih bagus, sahabat tani. Nah, kalau perusahaan biasanya memelihara kurang lebih 7 sisir, yang sisanya di bagian bawahnya langsung dipangkas semuanya. Nah, inilah untuk menjaga kualitas buah pisang kita. Selain kualitas buah pisang kita bagus, juga ini buahnya akan cepat besar, sahabat tani. Nah, sahabat tani, kapan waktunya kita lakukan pemanenan buah pisang? Nah, buah pisang, kalau tadi pada saat kita lakukan pemeliharaan jantung, butuh waktu hanya 2 hari. Kemudian pada saat jantungnya sudah mulai keluar, sampai keluarnya buah yang tidak produktif, itu butuh waktu 2 minggu. Sedangkan setelah kita lakukan pemotongan pada jantung pisang, ya kita pangkas bagian jantungnya pada bagian dalam seperti ini. Nah, ini butuh waktu kurang lebih 75 hari, sahabat tani, atau 2,5 bulan. Nah, itu waktu dimana buah pisang kita ini kalau sudah 75 hari sudah waktu kita lakukan pemanenan. Nah, ciri-ciri pisang yang bisa kita panen seperti ini, sahabat tani bisa lihat. Nah, ini sudah kelihatan kan? Ini sudah cenderung berbentuk opal, diameternya agak bulat, masih terdapat sedikit perseginya. Nah, ini seperti ini, sahabat tani bisa dilihat. Nah, ini ciri buah pisang yang siap kita panen setelah berusia 75 hari pasca kita lakukan pemotongan jantung. Ya, pemotongan jantung maksudnya kita pangkas jantung bagian bawah ini tadi. Kemudian kalau dari semenjak keluarnya jantung pisang itu pada di bagian atasnya, semenjak keluar jantung sampai tuanya seperti ini butuh waktu kurang lebih 3 bulan, sahabat tani. Nah, ini sahabat tani bisa lihat ciri buah pisang yang sudah siap kita lakukan pemanenan. Nah, sahabat tani bisa lihat seperti ini. Ini siap kita panen pada usia 3 bulan semenjak keluar jantungnya sampai kita pada saat ini. Nah, sahabat tani, ini sudah jelas. Nah, sahabat tani, kalau sudah tua seperti ini, segera kita lakukan penebangan. Jangan sampai terlambat. Kalau sahabat tani melakukan lambat melakukan penebangan, itu akan mengakibatkan buah daripada pisang kita akan pecah. Ayo akan saya tunjukkan buah pisang yang pecah karena terlambat kita lakukan penebangan. Nah, sahabat tani, buah pisang kalau yang sudah telat kita lakukan penebangan, nih, nah ini ciri-cirinya. Ini dia akan pecah, sahabat tani, ini lihat, ini sudah pecah. Ini mestinya kita melakukan penebangan 5 hari yang lalu. Nah, sekarang belum kita pecah, belum kita tebang, ini sudah ada satu yang pecah. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia sudah mentok, sahabat tani, ini yang paling bagus kita lakukan penebangan tadi kurang lebih 75 hari, maka lebih daripada itu 7 hari kemudian, 5 sampai 7 hari kemudian, maka buah pisang kita pasti sudah pecah seperti ini. Kalau sudah pecah seperti ini, tentu kualitasnya akan berkurang. Demikian juga kalau kita bicara harga jualnya pun juga akan menurun. Nah, ini bahkan sudah sangat mentok, sahabat tani, ini cenderung bahkan ini sudah berbentuk sangat ini sudah opal ya. Ini agak cenderung bulat diameternya ini. Ya. Jadi dari segi persegi-perseginya hampir sudah tidak ada. Nah, ini sudah telat kita lakukan penebangan. Nah, untuk itu jangan sampai terlambat, sahabat tani. Nah, ini saya tunjukkan lagi yang ini. Nah, ini jenis pisang Ambon.
Nah ini sahabat tani, ini juga sudah kita lakukan perawatan. Nah terus kalau tadi sahabat tani ada banyak juga pertanyaan gimana caranya buah pisang kita tadi glowing. Nah itu tadi sahabat tani sudah kita bungkus. Nah jadi tadi mulai dari awal kita lakukan perawatan jantungnya pada usia maksimum 3 hari, yang paling bagus 2 hari setelah jantung keluar. Setelah keluar buah yang tidak produktif, artinya buah yang paling bawah keluar sudah kelihatan tidak merata, segera kita lakukan pemangkasan jantung dan pemangkasan bunga jantannya. Setelah jantung dan bunga jantannya kita copot, kita lepas, baru kita lakukan pembungkusan seperti ini. Bisa menggunakan karung yang besar, karung gabah, atau juga bisa kita menggunakan plastik pembungkus buah pisang, jadi plastik yang agak besar sahabat tani. Nah sahabatku semuanya, itu saja hal yang perlu dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat sahabatku semuanya, bisa menjadi gambaran kapan kita harus merawat buah pisang kita, kapan harus waktu yang tepat pemangkasan jantung pisangnya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.